sebuah negara yang mengalami krisis ekonomi dan sudah mengakui kebangkrutannya sejak bulan April 2022, yaitu merupakan salah satu negara yang berada di Asia Selatan yang bernama Sri Lanka. Akibatnya, mereka mengalami berbagai macam dampak dari berbagai aspek. Salah satu contohnya adalah mereka kekurangan makanan, kekurangan bahan bakar, sampai pemadaman listrik selama 12 jam per hari. Terjadi sebuah inflasi di negara tersebut, kenaikan berbagai macam bahan pokok. Contohnya itu seperti beras. Beras itu di sana awalnya sebelum kenaikan atau sebelum inflasi itu sebesar 80 rupiah sekilonya, dan setelah terjadi inflasi naik hingga 500 rupiah per kilonya. Dan juga contoh lainnya itu susu sapi yang awalnya satu kalengnya itu 50 rupiah, sekarang menjadi 250 rupiah. Yang terparahnya lagi yaitu bahkan ujian sekolah dibatalkan atau ditunda dikarenakan karena inflasi tadi semua barang naik, begitu juga kertas yang dibutuhkan untuk melaksanakan sebuah ujian. Nah, jadi karena kertas harganya naik, maka pemerintah menurunkan kebijakan untuk menunda ujian sekolah untuk waktu yang tidak ditentukan. Dan juga karena kertas harganya naik, koran-koran tidak bisa terbit, bahkan media cetak lainnya pun tidak berjalan seperti biasanya karena harga kertas yang naik cukup tinggi, membuat mereka tidak bisa untuk menerbitkan sebuah koran. Ini merupakan dampak dari kesalahan dari pemerintah untuk jika dampaknya sudah seluas ini, berarti ada yang salah pada sistem pemerintahannya. Begitu juga dengan kebijakan dan keputusan dari pemerintahnya. Seperti yang mereka kemukakan, negara Sri Lanka tersebut mengandalkan hasil ekspornya, hasil ekspor taninya tersebut, yang di sana itu ada teh, ada kopi, ada cengkeh, rempah-rempah, dan lain-lain. Jadi mereka mengandalkan ekspor untuk devisa negaranya. Dan juga untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka seperti makanan, energi, bahan bakar, dan yang lain-lain, mereka mengimpor dari luar negeri. Jadi mereka mengekspor keluar untuk devisa negara, lalu mereka mengimpor kembali kebutuhan warga negaranya. Karena terus mengandalkan hasil ekspor, di saat hasil ekspor mereka sedang dalam keadaan menurun, ekonomi akan goyang atau menjadi tidak stabil. Jika sudah seperti ini, maka negara terpaksa melakukan sesuatu untuk menanggulangi permasalahan tersebut dengan satu cara, yaitu mendapatkan uang dari negara lain, atau bahasanya ngutang. Permasalahan tersebut sudah berlangsung dari beberapa tahun sebelumnya, dan salah satu yang membuat ketidakstabilan ekonomi pada negara tersebut yaitu pandemi yang memuncak di tahun 2020. Karena mereka selain mengandalkan hasil ekspor, mereka juga mengandalkan pariwisata pada negara tersebut. Nah, dikarenakan pandemi pada tahun 2020, maka kebijakan yang terjadi pada setiap negara atau pada seluruh negara di dunia yaitu menutup pintu dari luar dan menutup pintu dari dalam, yang artinya tidak bisa berpergian ke luar negeri dan tidak bisa juga berkunjung ke dalam sebuah negeri
karena untuk mengurangi penularan dari virus COVID-19 tersebut. Saat ini krisis ekonomi ini sangat-sangat buruk ya, karena tidak ada yang bisa dilakukan oleh warga negara, begitu juga dengan pemerintah selain mengandalkan asosiasi-asosiasi yang dapat membantunya. Dan saat ini pihak dari negara Sri Lanka sedang melakukan pembicaraan terhadap krisis moneter yang dialaminya dengan IMF, Dana Moneter Internasional, untuk mendapatkan sebuah paket bantuan. Namun dengan syarat mereka harus membayar utang luar negerinya sebesar 12 miliar US dollar. Jadi bisa kita lihat di sana bahwa ketika krisis ekonomi, krisis moneter melanda, maka keruntuhan akan terjadi. Dan dampak kecilnya bisa kita lihat dari susahnya warga negara, susahnya masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan pokok, kebutuhan pangan, susahnya mendapatkan makanan, bahkan listrik sendiri dipadamkan selama 12 jam per hari untuk menghemat sebuah biaya. Maka dari itu, kita sebagai sesama manusia, paling tidak kita merasa kasihan atau merasa empati terhadap mereka. Dan mungkin kita tidak bisa melakukan hal besar untuk perubahan di negara mereka, namun ada beberapa hal kecil yang dapat kita lakukan, yaitu berdoa agar keadaan di negara mereka membaik secara perlahan-lahan. Amin ya rabbal alamin ya. Sebelumnya saya hanya sekedar sharing ya, sekedar membagi sedikit informasi dari beberapa berita yang saya cari di Google atau saya melihat keadaan negara tersebut di YouTube. Mungkin banyak kesalahan kata atau beberapa data yang kurang valid. Mohon revisinya, bisa di komentar di kolom komen juga. Baiklah, mungkin itu saja. Terima kasih sudah menonton, and goodbye.